Selamat datang di Nasihat Ayah, di mana saya dan Ayah akan mendiskusikan tentang tema-tema yang ditanyakan oleh para followers kita yang bisa di DM langsung ke Instagram @ahmadrishad. Pertanyaannya cukup menarik nih yang episode ini nih. Let's begin. Bagaimana cara menghadapi ayah yang loser? Yang gak memprovide, yang gak hadir buat anaknya. Ya, jadi gini, orang kadang-kadang ya, ayah yang seperti itu memang dari kecil dia tidak mendapat contoh ya. Mendapat contoh yang orang tua yang bisa dekat sama keluarganya, dekat sama anaknya dan sebagainya, sehingga dia akhirnya sikapnya sama dengan meniru orang tua. Kan anak-anak itu kebanyakan meniru orang tuanya. Ya karena mungkin yang dulunya orang tuanya begitu juga gitu. Iya gitu, itu bisa gitu kan. Terus yang kedua juga karena kurang pergaulan juga bisa. Ya kan, meskipun dia orang dewasa tapi mungkin dia terbatas, ya kan. Kemudian pengetahuannya dia terbatas juga bisa kadang-kadang. Ya, jadi anaknya itu bagaimana mengajak orang tuanya itu untuk berinteraksi. Karena ada juga kadang-kadang orang tua yang punya watak seperti itu, kemudian anak-anaknya itu menganggapnya sudahlah, enggak usah, gitu loh. Artinya menyingkirkan dia dalam proses kehidupan anak-anak ini. Jadi ya dia harus dilibatkan dalam proses kehidupan dari anak-anak itu. Misalnya ini diajak untuk datang ke sekolah anaknya, misalnya gitu. Dia yang ngajak maksudnya gitu? Enggak, anak-anak keluarga yang ngajak, istrinya ya. Oh iya. Ya terutama yang paling berperan istri tentu. Ya. Istri dari ayah ini tadi. Ya kan? Nah, istrinya itu harus banyak berperan aktif untuk menggerakkan orang tua ini untuk terlibat dalam masalah-masalah sehari-hari dari anak-anaknya itu. Terus bukan hanya masalah urusan sekolah dan sebagainya, mungkin juga diajak pergi bersama kalau mau membelikan pakaian untuk anaknya, misalnya gitu. Sehingga dia akan secara psikologis terlibat. Ya nanti lama-lama akan berpengaruh juga seperti itu. Kalau dari sisi anaknya gimana? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan oleh anak? Kalau punya, wah ini ayah saya seperti loser nih misalnya gitu. Ya. Apa yang harus saya lakukan gitu? Ya mendekatkan ibunya ke ayahnya. Karena biasanya itu juga disertai ibunya itu jauh sama ayahnya. Jadi mendekatkan ibunya kepada ayahnya itu supaya ibunya bisa mempengaruhi ayahnya gitu loh. Oh, kalau anak soalnya susah ya kalau mempengaruhi ayahnya gitu ya. Ya kalau ini memang misalnya dia perilaku dia itu hanya temporer. Bukan watak aslinya dia, ya mungkin tidak sulit. Tapi kalau sudah merupakan watak aslinya kan sulit. Nah, yang paling berpengaruh dalam hal ini untuk mengubah sikapnya itu ya istrinya. Istri dari ayah ini. Itu nomor satu. Kalau itu tidak berhasil ya harus melibatkan pihak ketiga. Siapa itu? Ya guru, ya kan. Kemudian psikolog, psikiater, atau keluarga dari si ayah ini tadi. Ya, paling reasonable sih keluarganya kali ya. Ya, dan itu memang tidak mudah kalau begitu itu. Tidak mudah, tapi itu bisa dilakukan. Walaupun belum tentu berhasil gitu ya. Ya belum tentu, semua usaha itu kan belum pasti berhasil. Tapi kita usaha untuk itu, ya itu adalah jalan yang terbaik seperti itu. Jadi mencoba mendekatkan ke orang-orang yang kiranya punya pengaruh sama orang tua gitu ya. Iya. Sama bapaknya gitu ya. Sama bapaknya ini. Nah. Kalau misalnya gagal gimana? Kalau gagal, kalau dia tetap seperti itu, ya, memang ini dibutuhkan usaha yang lebih dari anak-anaknya, terpaksa nih ya kan. Kan ini kan ibaratnya kalau ayah katakan ini nasib aja nih. Nasib dia mendapat ayah yang seperti itu gitu kan. Nah, dia tetap harus menghormati dan mungkin memberikan perhatian lebih kepada ayahnya itu. Siapa tahu dengan perhatian lebih itu membuat ayahnya sadar bahwa dalam keluarga itu ada kebutuhan untuk saling mendekatkan supaya di rumah itu menjadi aman dan damai gitu. Tapi kan ada opsi satu lagi, yaitu ya udah nggak usah dipedulin aja ayahnya. Opsi yang lebih mudah itu. Ya itu lebih mudah, tapi tidak memberikan manfaat. Kan sebetulnya kedekatan antara anak dengan ayahnya, dengan ibunya juga tentu, itu kan sesuatu yang memberi manfaat secara psikologis kepada anak. Dan itu manfaat psikologisnya itu bukan hanya terhadap dirinya, tapi juga terhadap nanti masa depan anaknya itu dalam membangun rumah tangga. Ya bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Ya, soalnya bisa pasti. Soalnya banyak yang maksudnya karena misalnya bermasalah sama bapaknya, tapi habis itu dia jadi sangat sukses sekali gitu. Karena dia berpikir, awas saya akan membuktikan saya tidak akan menjadi ayah loser seperti Anda.
Dar, berhasil dia jadinya. Ya, ya ada yang begitu ada, tapi tidak banyak, tidak banyak. Memang itu semua itu dari bawaan dari rumah, ya kan? Orang punya watak seperti itu biasanya bawaan dari rumahnya dia. Kemudian kedua, pengalaman sehari-hari pergaulan dia dengan orang-orang, ya kan? Kemudian juga pengaruh terhadap interaksi dia dengan istrinya, bapak dengan istri ini. Ya itu semua itu berpengaruh. Tidak mudah memang. Bahkan kalau itu sudah menjadi watak aslinya dia, ya tidak bisa dirubah. Banyakan sih nggak bisa dirubah sih, banyakan sih. Ya kalau itu berarti sudah wataknya, watak aslinya dia, ya tidak bisa berubah. Ya sudah, kita terpaksa ya menerima itu dengan sabar dan tetap memberikan dengan harapan suatu ketika dia akan merespon dengan baik gitu. Itu kan kalau misalnya perbuatannya kurang bagus, perbuatannya yang seperti loser. Ya. Kalau yang nggak ngasih duit misalnya, losernya karena tidak bisa memprovide gitu. Ya, jadi artinya membiarkan menelantarkan keluarganya gitu. Iya kayak gitu. Itu harus dinasehati ayahnya itu oleh orang yang punya wibawa terhadap ayahnya itu. Meskipun itu nanti akhirnya ada juga yang tidak sedikit juga yang tidak berhasil, sehingga berakhir dengan misalnya perceraian gitu. Jadi ada orang yang rumah tangganya kelihatannya bagus, tidak ada masalah, terus kok tiba-tiba cerai. Nah, terus istrinya menceritakan bahwa dia selama ini tidak diberikan, tidak dipenuhi kebutuhan untuk anak-anaknya itu. Yang kebutuhan dasar aja tidak dipenuhi gitu. Akhirnya diputuskan untuk cerai. Ada yang begitu. Ya itu adalah jalan terakhir kan. Tapi kalau dari point of view anak gimana? Waduh, orang tua saya tidak membayarkan saya sekolah misalnya gitu. Apa yang harus diperbuat gitu? Terhadap ayahnya atau gimana? Terhadap ayahnya. Terhadap ayahnya ya mengingatkan, minta sama orang tuanya itu. Dia tetap tidak memberikan, ya sudah, itu tanggung jawab dia kepada Allah. Tanggung jawab dia kepada keluarga, tanggung jawab kepada masyarakat juga. Karena pasti nanti akan ada sanksi dari masyarakat terhadap orang-orang yang seperti itu. Ya kita coba cari jalan lain aja gitu ya. Iya, pokoknya gini, setiap ada masalah apapun di dalam rumah tangga itu harus orang ambil jalan yang positif dulu. Dari point of view anak. Tidak boleh secara ekstrim langsung memutuskan, wah udah ini tidak benar nih, tinggalkan aja, tidak boleh. Harus mencari jalan yang positif dulu. Kalau memang sudah tidak bisa, betul-betul tidak bisa, ya apa boleh buat, mengambil jalan lain yang lebih tegas lagi untuk supaya orang itu sadar bahwa yang dia lakukan itu salah gitu. Apakah orang dengan masa lalu yang buruk tidak pantas mendapatkan pasangan yang baik? Kalau dikatakan tidak pantas, ini memang agak agak sumir tuh pernyataan itu kan. Tapi kalau dikatakan tidak dapat itu ayah bisa jawab. Akan sulit mendapatkan gitu maksudnya. Akan sulit mendapatkan itu ya betul. Tentunya akan sulit. Tapi ya sulit itu kan berarti kan masih bisa mungkin. Jadi kan gini, juga tidak sedikit juga orang itu yang tadinya itu memang masa lalunya itu buruk. Kemudian dia melakukan perubahan radikal, yang sering orang bilang hijrah, ya kan? Atau pokoknya berubah secara drastis gitu, revolusioner lah, ya. Nah, itu bisa dia terus menjadi hal-hal yang dia lakukan tuh justru sangat positif. Kadang-kadang ada orang yang begitu. Karena kumpulnya juga sama orang positif juga gitu. Iya, dan itu akibat apa yang dia lakukan itu, maka terbuka jalan untuk mendapatkan pasangan hidup yang baik, ya kan, dan kehidupan yang lebih baik dari masa lalunya dia. Tapi lebih sulit. Harus diusaha. Karena usaha orang yang begitu itu biasanya kan setelah dia berusaha berubah, ujiannya berat. Ingin kembali lagi menjadi yang masa lalunya dia itu. Kalau mau jadi baik tuh berat ya berarti ya? Tidak mudah. Ujiannya tuh kayak gimana maksudnya? Dari lingkungannya kah atau? Ya mulai dari mungkin celaan-celaan dari orang-orang yang menyebut-nyebut masa lalunya dia. Ya kan? Lu dulu juga begini gitu ya. Nah gitu kan. Satu itu. Kedua, teman-temannya di masa lalu. Ya kan? Makanya kalau memang orang mau berubah itu drastis, ya dia harus meninggalkan teman-teman masa lalunya itu. Jangan berkabar lagi deh. Ya pokoknya tidak berteman lah. Diputus silaturahim ya? Itu bukan putus silaturahim. Itu menjauhkan diri dari orang-orang yang tidak seirama dengan irama dia yang baru gitu loh. Seenggaknya sementara gitu ya. Bukan apa sementara. Selamanya? Selamanya. Selamanya ya? Iya.
Kecuali kalau orang itu terus berubah menjadi baik, ya dia berteman lagi tidak ada masalah. Malah justru orang yang punya pengalaman sama, masa lalunya buruk, sama-sama buruk, dia berteman bisa saling dukung. Kalau sama-sama mau berubah tapi ya. Iya. Jadi buat yang masa lalunya buruk ya nggak usah terlalu khawatir berarti ya. Nggak usah khawatir, bisa dirubah, masih bisa. Masih bisa jadi baik, bisa ketemu orang baik juga ya. Iya. Jadi itu syaratnya nomor 1 itu berteman dengan orang-orang yang baik. Karena orang yang berteman dengan orang baik dia akan terpengaruh menjadi baik. Kemudian menghindari orang-orang yang tidak baik gitu lah. Apalagi yang mengingatkan kepada masa lalu yang buruk itu. Karena ya pasangan kita siapa juga itu nggak ada rumus pastinya sih. Maksudnya wah kalau orang baik pasti bertemu orang baik, belum tentu. Belum tentu. Orang jahat pasti bertemu orang jahat, belum tentu. Iya. Iya. Nggak ada patokan pasti paten gitu lah. Iya, ada orang yang misalnya dia itu masa lalunya jelek sekali, ya kan? Kemudian dia berubah, terus di masa dia berubah itu dia bertemu dengan orang yang baik, menjadi makin baik dia, terus akhirnya menjadi pasangan hidup yang saling mendukung. Iya bisa. Iya. Bahkan nggak usah yang masa lalu lah, yang masa sekarang yang masih jelek aja bisa ketemu yang baik sebenarnya. Ya, tapi itu kan tidak bisa dipakai sebagai ukuran. Tapi banyak. Ada lah. Kalau nggak kantor pengadilan agama tutup mungkin. Ada lah. Ada. Bahkan yang banyak itu orang yang tadinya baik berubah jadi buruk. Oh iya bener. Awalnya baik gitu sebenarnya ya. Setelah berumah tangga berubah jadi buruk itu ada. Jadi nggak ada rumus pastinya gitu ya? Ya itu semua karena apa yang kita niatkan di dalam hati, apa yang ada di pikiran kita dan apa yang kita lakukan. Kan apa yang terjadi pada kita pada hari ini itu kan proses dari masa lalu. Tidak terjadi dalam semalam aja. Ya jadi maksudnya nggak ada rumus paten 100%. Oh iya kalau misalnya mau dapat pasangan yang baik harus baik misalkan gitu. Kalau orang yang baik akan mudah mendapatkan pasangan yang baik. Akan lebih mudah itu mungkin gitu ya. Iya lebih mudah. Tapi berhubung tidak ada yang pasti, maka dari itu nggak perlu khawatir kalau menurut aku gitu. Nggak perlu khawatir. Itu loh maksudnya. Iya. Karena kan banyak juga orang yang nanya, tapi saya dulu masalah buruk, apakah saya masih layak dicintai? Banyak yang nanya begitu. Iya, kalau dia punya niat baik, punya rencana baik ke depan, ada kemungkinan dia akan ketemu nanti orang-orang yang baik itu. Selama masih ada waktu ya. Iya. Anak yang suka diledekin dari kecil, itu ngaruh nggak ke masa pertumbuhannya dia? Maksudnya nanti gedenya apakah dia jadi minder misalnya karena dulu sering diledekin? Bisa, ada pengaruhnya. Ngaruh ya? Iya, anak-anak yang sering dibully bisa berpengaruh. Tapi itu pun juga sepanjang itu pengaruh eksternal ya, kan dibully itu kan pengaruh eksternal. Masih ada kemungkinan nanti dia akan menjadi baik lagi. Tapi kalau misalnya dikatakan bahwa dia yang sering diledekin sama teman-temannya, kemudian diasingkan dan sebagainya akan berpengaruh, ya ada pengaruhnya. Dan tapi pengaruhnya bisa positif juga kadang-kadang. Contohnya? Ya karena dia diledekin terus saya akan membuktikan bahwa saya tidak seperti yang dikatakan oleh dia gitu misalnya. Terus bekerja keras gitu bekerja keras, belajar, mencari kelebihan dia apa, kemudian mengembangkan keterampilan dan sebagainya. Akhirnya dia menjadi orang yang sukses, dia bisa membuktikan kepada orang-orang yang dulu sering ngejek dia itu. Jadi berarti nggak apa-apa gitu ya? Anak kita diledek? Loh, nggak boleh tetap. Karena secara psikologis ada pengaruhnya. Kan banyak tadi katanya yang sukses katanya. Enggak, ya maksudnya banyak di sini itu artinya jangan dianggap pasti tidak sukses gitu loh. Ada juga peluang tetap jadi sukses. Peluang jadi sukses ada. Ya. Nah. Tapi kalau anak diledek gitu berarti itu kan pengaruh. Secara psikologis pengaruh. Ya kan? Iya. Apa yang harus dilakukan sama orang tuanya gitu? Kalau maksudnya ini termasuk dia dibully segala ya? Ya taruhlah diledek aja, nggak dibully lah. Kalau dibully udah paten kan? Diledek sini misalnya maksudnya dikatain kurus gitu misalnya ya kan? Atau hitam gitu misalnya gitu kan? Ya dia bisa minder, tapi bisa juga dia memanfaatkan itu kemudian menjadi keluar kelebihan dia. Seperti yang ayah pernah baca cerita. Ada orang itu tampangnya jelek, orangnya kurus, dia ingin jadi model. Kemudian di Indonesia dia keliling lamar untuk jadi model, ndak ada yang mau terima. Wah kamu tampangnya ndak menarik dan kamu bodimu terlalu kurus, kecil, kurus tinggi gitu kan. Menurut orang sini nggak menarik gitu. Nggak menarik, ya. Akhirnya dia ada kesempatan pergi ke luar negeri. Sekarang jadi peragawan yang terkenal di Amerika. Orang Indonesia. Iya. Baru itu kan ceritanya kan? Iya. Aku juga baru lihat kayaknya itu. Iya.
Itu misalnya seperti itu gitu loh. Jadi berarti kalau misalnya kita lihat anak kita diledek nggak apa-apa gitu, biarin aja lah. Oh ya tetap nggak bisa. Oh gitu. Tetap kita sebagai orang tua kan, tapi kan tadi ayah supaya dia besar hati gitu kan. Tadi kan ayah tapi ngomong, oh ini ada jadi model sekarang sukses, berarti nggak apa-apa dong kan ntar anak kita jadi sukses. Loh enggak, bukan begitu. Itu enggak bisa dibalik begitu. Maksudnya ayah adalah bahwa tidak selalu anak-anak yang mendapat perlakuan buruk pada waktu dia kecil itu kemudian besarnya itu tidak ada harapan. Iya pasti. Nah ya, jadi buktinya apa ya? Ada ceritanya seperti orang yang seperti itu gitu kan. Tapi ya tetap anak-anak yang diledekin atau disingkirkan dari pergaulan oleh teman-temannya, secara psikologis dia perkembangannya itu terganggu. Ya, jadi kita sebagai orang tua kalau kita melihat misalnya punya anak di gitu kan, ya kita harus mencari jalan bagaimana supaya anak kita ini bisa mengembangkan apa yang kelebihan yang dia miliki. Jadi kita orang tuanya melihat, oh kamu enggak apa-apa, kamu kecil misalnya, pendek, tapi kamu kan jagoan apa misalnya renang misalnya gitu kan. Jadi dihibur anaknya. Iya, dibesarkan, didorong supaya dia terus nanti berlatih renang terus supaya nanti punya prestasi misalnya gitu. Atau main bola. Kadang-kadang orang kan kalau tingginya badannya tidak begitu tinggi kan main bola itu larinya cepat gitu ya, gesit. Misalnya itu. Jadi tugasnya orang tua adalah kalau misalnya anaknya diperlakukan secara tidak baik itu, pertama dia memang harus melindungi anaknya karena anak-anak kan tidak bisa membela dirinya sendiri. Kemudian yang kedua mencarikan apa kelebihan dia yang bisa ditumbuhkan supaya anak itu fokus kepada kelebihannya, tidak fokus pada kekurangannya gitu. Tapi kan kadang-kadang kan ada juga yang di rumahnya juga dibilang lo memang hitam. Terus dipanggil hitam sama ibunya gitu misalnya. Kan ada juga tuh yang begitu tuh. Iya. Iya kan? Ya ada yang begitu. Nah, ada. Tapi ya tetap orang tua tidak boleh memperlakukan seperti itu. Oh gitu ya? Iya. Jadi sebutlah yang baik-baik kepada dia sehingga dia nanti punya harapan ke depan menjadi baik, menjadi bintang atau apa gitulah. Tapi kan ada juga yang berpendapat, oh biar dia biasa dan gak sakit hati lagi saya oyak aja di rumah juga gitu. Maksudnya gimana? Biar dia gak gampang baper orangnya gitu. Nanti kalau kita sedikit-sedikit kita lindungi nanti orangnya jadi sensitif. Bukan lindungi. Kalau lindungi itu kan kita berusaha supaya anak kita itu terlepas dari ujian itu. Kan itu kan ujian buat dia itu. Iya. Enggak, kita enggak begitu. Tapi kita memberikan support kepada dia. Contohnya seperti yang ceritanya Thomas Alva Edison itu yang paling populer itu ya. Ketika dia dianggap sama gurunya menyerah, enggak bisa ngajar dia karena dianggap terlalu bodoh. Itu kan ibunya dikasih surat isinya begitu kata-katanya. Tapi ibunya dibalik sama ibunya kan, dibilang katanya kamu nih gurumu enggak mampu mengajar kamu karena kamu sangat pandai. Yeah. Sekarang saya akan ajar kamu sendiri gitu loh. Nah itu bentuk support itu. Kayaknya bohong soal tes IQ deh. Itu orang tuanya Alva Edison. Tes IQ-nya gak begitu bagus tapi dibalik apa gimana gitu katanya. Enggak, gurunya. Oh gurunya ngirim surat itu ya? Iya ngirim surat, bener. Diberhentikan dia dari sekolah. Karena terlalu bodoh katanya. Oh iya benar. Nah. Bukan IQ berarti. Itu benar, aku akhirnya juga sama dia dididik sendiri. Nah dia bilang sama anaknya, sama Thomas Alva Edison nih. Yeah. Kamu katanya terlalu pintar, jadi dia tidak mampu makanya sekarang saya akan didik sendiri gitu. Dididik sendiri sama ibunya kan. Ya ini salah satu contoh aja lah. Jadi berhasil gitu ya maksudnya ya. Akhirnya jadi temuan dia tuh sampai sekarang dirasakan bermanfaat. Walaupun dia bisnismen sih dia, bukan penemu dia. Iya, tapi dia termasuk orang pintar. Tapi dia bagus, sukses lah. Sukses pokoknya intinya. Iya. Gitu ya. Jadi tugasnya orang tua justru begitu ya. Iya. Memberi support moral gitu ya pada anak gitu. Kalau anak ada kekurangan jangan malah kita sebut-sebut terus. Bercandain gitu. Kan sering juga kan misalnya dibercandain nangis anak wah gitu kan. Kan banyak juga begitu. Karena lucu mungkin ngelihat anak nangis mungkin atau gimana kan. Itu gimana pendapat Ayah? Ayah enggak setuju. Enggak setuju gitu. Jadi anak nangis ya harus dicari cara bagaimana supaya dia tidak berkepanjangan nangisnya. Enggak maksudnya diledek supaya nangis. Pernah lihat dong masih begitu kan? Anak diledek sama orang tuanya supaya nangis. Dia nangis terus diketawain gitu. Kan banyak juga pernah, begitu. Ya pernah ada. Ya kan? Ada. Nah, pendapat Ayah gimana tuh? Ayah enggak setuju tetap. Nah kan bercanda tapi. Meskipun bercanda tapi bercanda untuk anak jadi nangis itu kan enggak baik. Emang harus seserius itu gitu. Memandang nangisnya anak. Iya, jadi anak nangis itu kan kalau
sering-sering nangis kan, dia akhirnya bisa jadi punya kebiasaan menangis. Sedikit-sedikit nangis gitu kan. Jadi gimana ya? Jadi ya kalau sama anak ini memang kita memang harus nomor satu menurut ayah itu support terus menerus. Kalau bisa sebanyak mungkin support pada dia supaya dia punya jiwa besar, dia berani menghadapi kehidupan, optimis gitu loh. Itu terus yang dipompakan ke anak itu sehingga anak itu berani menghadapi kehidupan. Nah, orang-orang yang berani menghadapi kehidupan itu yang akan sukses. Gitu loh. Jadi kalau ayah kurang setuju gitu ya dengan bercanda-bercanda kayak gitu ya maksudnya. Nggak setuju ayah. Ketika orang yang melamar kita ditolak sama orang tua, padahal sebenarnya orang yang ngelamar ini menurut kita pribadi udah sangat baik, terus baik secara religi maupun secara hatinya gitu. Tapi ternyata masih ditolak juga sama orang tua gitu. Apa yang harus dilakukan? Maksudnya dia tetap berkeinginan bahwa itu menjadi pasangannya gitu ya? Ya misalnya gitu. Ya diterangkan orang tuanya. Apa alasannya kita kok memilih dia gitu lah. Terangkan satu-satu semua. Orangnya begini. Buktinya apa gitu. Ya kan buktinya harus ditunjukkan juga gitu lah. Pengen orang tua kadang ini buktinya misalnya. Enggak ini mah paling pencitraan aja misalnya begitu kan. Selalu ada alasan. Oh ya enggak ya diterangkan. Diterangkan dengan bukti, artinya buktinya itu bahwa saya menemukan dia begini bukan hanya sekedar foto atau apa, tapi terangkan apa yang terjadi interaksi antara kamu dengan pria dengan wanita ini interaksinya itu. Nunjukin apa video-video lagi bagi-bagi di jalan, keren kayak gitu. Ya kan ini dia baik nih orang ini. Kan baik orang bagi-bagi makanan di jalan ini kan bagus. Kalau dibilang ini hanya pencitraan aja, enggak ini apa buktinya bahwa itu bukan pencitraan? Ceritakan dong. Iya. Karena apa? Bagaimana? Buktinya biasanya bahwa di balik kamera dia melakukan hal yang sama misalkan gitu ya. Contoh kan ini kan di video kan nunjukin ya kan. Yang paling penting kan perlakuan orang itu kan suruh ngelihat perlakuan orang itu kepada orang lain. Jadi kalau kita misalnya calon, misalnya mau menikah sama seseorang, lihat bagaimana dia memperlakukan orang lain, bukan memperlakukan kita. Kalau bagaimana dia memperlakukan kita pasti yang baik-baik aja karena orang masih belum kawin, masih pacaran. Tapi kalau perlakuan dia kepada orang lain itu bisa menjadi bukti bahwa dia aslinya itu seperti apa gitu loh. Itu perhatikan aja bagaimana dia sikapnya terhadap orang lain. Kalau sama kita kayaknya halus, ngomongnya enak itu, tapi sama orang lain bentak-bentak. Nah, nanti kapan-kapan kita kalau misalnya kita kawin sama dia, nanti kita akan dibentak-bentak sama dia. Pasti deh. Ya kemungkinan besar. Karena itu watak aslinya itu ditunjukkan ke orang lain bukan ke dia. Kalau orang lagi pacaran kan wah yang indah-indah semua kan, angin surga semua yang karena ada butuhnya. Kalau ke orang lain mungkin tidak butuh gitu ya. Iya. Tapi gimana meyakinkan orang tuanya gitu maksudnya apa? Loh ini orangnya sudah sangat baik kok Anda masih nolak nih gimana gitu kan? Ya. Apa yang harus diyakinkan? Ya diterangkan aja semua. Berkali-kali gitu. Berkali-kali dan diperkenalkan kepada keluarga. Iya misalnya. Itu pentingnya pasangan hidup tuh harus kenal dengan keluarga ya di situ supaya prosesnya mulus. Oh tadi sudah saya hitung-hitung ternyata orangnya tidak baik misalnya gitu kan. Iya. Misalnya ada kepercayaan misalkan gitu kan. Gimana? Ya tinggal kita sejauh mana percaya dengan hal-hal seperti itu. Kalau orang tua kita memang sangat percaya dengan itu ya nasib kita lah. Ini mau diterangkan seperti apa juga dia pegangannya primbon terus. Iya kan? Tapi kan ikhtiar terus-menerus itu pasti akan merubah. Karena orang tua itu pasti, orang tua yang normal ya, pasti dia ingin anaknya itu mendapatkan yang terbaik. Pasti yang normal itu. Kecuali kalau yang tidak normal ada gangguan jiwa atau apa itu lain. Pengennya dia yang dapat yang terbaik. Ya mungkin orang tuanya maksudnya yang dapat yang terbaik. Mungkin bisa juga karena dia tidak mendapatkan yang terbaik, dia balas dendam. Anak saya tidak boleh dapat yang terbaik. Jangan sampai dapat yang kayak gini gitu ya. Mungkin, tapi itu kan gangguan jiwa berarti kan? Iya benar. Orang yang begitu. Jadi kalau misalnya normal pasti pengen yang terbaik buat anaknya gitu ya? Iya, yang terbaik. Bahkan kalau bisa lebih baik dari yang dia dapat. Jadi ya coba diterangkan. Diterangkan terus-menerus dan harus sabar. Mungkin butuh waktu yang lebih panjang daripada kalau yang orang tua yang mudah menerima gitu. Tapi kalau seandainya nih misalnya kan, oh ya memang baik orangnya, tapi dia miskin misalnya orang tuanya gitu kan. Saya tidak mau dengan kamu menikah dengan orang miskin misalkan. Ya, ditanya, diskusi kan, tanya. Kenapa kok enggak boleh menikah sama orang miskin?
Oh, kamu nanti ke depannya gimana? Dia tidak bisa membiayai nanti misalkan gitu kan? Iya, ya kita adu argumentasi dong. Oh, berdebat gitu? Iya, adu argumentasi. Laki-laki sama laki-laki ngomong. Kalau perempuan sama perempuan gitu kan. Karena biasanya kan yang tidak setuju terhadap menantu laki-laki kan ibunya biasanya. Kalau yang tidak setuju terhadap menantu perempuan bapaknya biasanya. Ya sudah, jadi laki-laki sama laki-laki debat, adu argumentasi, ayo menang mana gitu. Kan kalau bisa kalah yang mapan misalnya. Oh, saya maunya yang baik tapi misalnya gitu kan. Ya memang yang baik ini menurut saya sudah baik, sudah saya pertimbangkan. Dan orang tuanya sudah mengiyakan juga misalnya, tapi dia tidak mapan misalnya gitu kan. Ya di argumentasi kalau gitu. Iya, tetap adu argumentasi. Kalau nggak nemu-nemu jalan nih gimana tuh? Dan nemu-nemu jalan ya harus dicari bagaimana caranya supaya ketemu lah. Kalau memang terpaksa tidak ketemu ya silakan putuskan mana yang terbaik. Iya. Tapi yang terang perkawinan yang direstui semua orang tua itu lebih berkah. Walaupun kalau laki kawin nggak perlu ada orang tua ya. Laki kawin nggak perlu, tapi doanya orang tua penting. Ya, karena orang tua itu dikatakan ya kalau dalam Islam itu walinya anak. Oh. Jadi kamu kalau mau minta doa itu ndak usah jauh-jauh pergi ke tempat wali-wali kemana-mana, ndak usah, minta doa sama orang tua, tembus langsung gitu loh. Jadi kalau kita bisa baik ya, kita beruntung karena kita akan dapat support, minimal support doa itu tadi. Jadi kalau bisa itu berdamailah, selalu berdamai dengan keluarga itu. Kalau orang yang bisa berdamai dengan keluarga pasti hidupnya lebih bahagia. Kalau misalnya kita suka sama orang nih, ya kan, tapi dia nggak peduli, apa yang harus dilakukan? Ya kita harus menarik perhatian dong. Oh gitu? Iya. Pasti itu harus menarik perhatian dulu. Mencoba dulu. Iya. Kalau orang laki ya harus fight terus menerus. Terus menerus tuh? Iya, terus sampai targetnya itu ada keputusan, ada harapan atau tidak. Kalau sama sekali sudah tidak ada harapan ya sudah tinggal. Garis finishnya di mana berarti? Tergantung itu dia seberapa jauh dia membuka diri. Kalau dilakukan pendekatan terus menerus tapi ternyata makin jauh ya sudah, berarti tidak ada harapan. Selesai. Harus peka juga gitu ya. Iya. Karena soalnya kadang fight itu salah orang masalah artikan itu. Ya, kita harus jujur pada diri kita sendiri. Kalau memang sudah tidak ada harapan, dia sama sekali tidak memberi harapan, ya tinggalkan, cari yang lain. Kan dunia tidak sedaun kelor. Nah ya, jadi artinya apakah mungkin saya mendapatkan yang seperti dia di tempat lain? Mungkin ada. Tidak mungkin. Ya, soalnya kamu pasti akan mendapatkan yang lebih. Nah, harusnya gitu. Ya gitu. Jadi artinya orang itu jangan terlalu kacamata kuda. Kalau melihat sesuatu itu, kalau udah fokus di satu tempat terus dianggapnya yang lain tidak ada artinya semua. Belum tentu. Mungkin dia dengan tidak lancar hubungannya dengan ini, mungkin ada yang lain yang lebih bagus buat dia. Ya dia membuka diri dalam pergaulan apa. Dan jangan lupa, orang harus pergaulan yang luas. Tujuannya apa? Supaya pandangannya luas. Karena kadang-kadang orang melihat bahwa ini yang paling ideal buat saya. Ternyata tidak lama kemudian dia lihat ada yang lain yang lebih ideal lagi. Dan yang ini kelihatan ada jeleknya. Kalau dia sudah membuka diri gitu kan. Meskipun orang tidak boleh terlalu lama membuka diri ke sana kemari terus-terusan, akhirnya tidak dapat. Iya kan? Iya. Sudah dapat satu, misalnya ini bagus. Sudah dia welcome, kita juga udah cocok. Tapi kita cari lagi siapa tahu ada yang lebih dari ini. Nah, enggak dapat. Keliling-keliling nanti akhirnya dapatnya ternyata ya kelasnya kelas kambing. Saya orang yang luar biasa ini, tidak bisa saya dengan yang biasa-biasa saja misalnya gitu. Ya. Itu kan orang egois, menilai diri sendiri terlalu berlebihan. Sehingga dia merasa bahwa dia belum memenuhi kepantasan untuk dirinya. Dia cari terus, tapi nanti akhirnya justru dapatnya yang jauh di bawah kelas yang dia harapkan. Iya, banyak orang begitu. Tapi berarti kalau misalnya dibilang udah tidak peduli, berarti ya tandanya dia udah tahu dong. Maksudnya kita berusaha nih, tapi orangnya tidak peduli misalnya gitu kan. Berarti dia kan udah tahu kondisinya orang yang berusaha ini bahwa dia nggak peduli nih si yang orang kita deketin. Ya tapi kan tergantung sekuat mana kita berani. Jadi ya itu kan sama. Bukan berani sih sebenarnya sih. Bukan berani sih. Sebanyak waktu mana yang mau dibakar. Nah, ya sejauh mana sama kayak orang bisnis juga gitu kan.
Misalnya dia ingin mencapai tahapan punya kekayaan 1 triliun misalnya itu kan. Dia usaha keras dari mulai bawah naik, terus pada waktu dia punya uang 10 miliar, dia sudah ngos-ngosan, udah tidak kuat. Ya sudah, tidak bisa yang 1 triliun ini misalnya itu dalam hal usaha. Tenaganya lah ya, tergantung tenaganya sampai mana gitu. Iya. Tapi sebaiknya ya kita ngukur diri, ngukur diri juga. Apakah masih layak saya misalnya dalam hal pasangan ini, apakah masih layak saya untuk mencari yang lebih dari ini? Enggak, bukan yang lebih dari ini dong. Maksudnya kan deketin orang, terus dia tidak peduli. Tadi kan omongannya itu. Orang ini apakah masih layak untuk saya kejar terus ini? Gitu. Kita harus jujur sama diri sendiri gitu loh. Sejauh mana dia, kalau dia sudah menghindar dari kita, berarti dia sudah tidak mau, ya sudah. Nah itu kita harus jujur tuh ya. Iya. Bukan kayak ini mungkin minta dikejar ini. Mungkin minta dikejar, tahu-tahu udah 10 tahun ngejar nih. Nah itu bisa. Ada orang yang begitu. Sampai akhirnya tidak kawin dia. Saya ada kenal orang juga gitu, sampai umurnya 50 tahun baru kawin dia akhirnya. Oh gitu. Nah, dan habis itu kawinnya juga tidak sesuai dengan harapan dia. Iya. Karena dia asik ngejar terus gitu kan. Ngejar orang yang sama gitu maksudnya. Enggak. Ya ngejar orang gitu kan. Terus orangnya itu udah menghindar, dia kejar terus itu kan habis waktu lah. Akhirnya orang itu kawin sama orang lain. Setelah orang itu kawin sama orang lain, dia seperti orang frustrasi gitu kan. Berhenti, mungkin terengah-engah dia. Habis itu dia cari lagi yang lain lagi, begitu lagi. Ya akhirnya sampai umur 50 baru dia nikah. Ya itu dia, makanya waktu yang dibakar itu. Iya. Tergantung seberapa banyak waktu yang Anda mau bakar tuh.